Temperatur di dalam kulit bumi bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Semakin ke dalam lapisan bumi, maka temperatur tersebut akan semakin meninggi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa struktur lapisan bumi terdiri dari berbagai jenis batuan. Di antara jenis-jenis batuan tersebut, terdapat kantung air yang letaknya berdekatan dengan magma bumi. Air di bawah permukaan bumi mengalami proses pemanasan oleh magma. Karena lapisan batuan sangat rapat dan tidak tersentuh udara, maka uap air dari proses pemanasan tersebut tidak dapat menguap ke atas permukaan bumi. Kemudian, ketika terjadi aktivitas seisme atau gempa bumi, maka akan terjadi retakan atau patahan pada kulit bumi, yang selanjutnya uap air yang sudah lama tertahan akan menerobos naik ke permukaan celah yang diakibatkan oleh patahan tadi itu hingga sampai ke permukaan tanah. Retakan pada tanah memungkinkan udara masuk ke dalam air yang sangat tinggi tadi suhunya. Suhu yang rendah menyebabkan pengembunan yang mengubah uap panas menjadi air, sehingga volume air di dalam tanah bertambah lebih dari 1000 kali lipat. Hal tersebut disertai dengan tekanan oleh uap air yang tertahan hingga air terdorong ke atas dan terjadilah semburan. Suhu air yang menyembur ke permukaan tidak sepanas air yang berada di dalam tanah. Hal tersebut karena suhu di permukaan tanah lebih rendah daripada di dalam inti bumi. Air dan uapnya akan terus menyembur sampai tidak ada lagi air yang bisa dikeluarkan. Ketika air tanah di dekat magma terkumpul lagi, maka proses di atas akan terus berulang dan berulang lagi. Dari proses ini terjadilah mata air seperti di video ini yang umum disebut dengan geyser. Geyser sendiri berasal dari bahasa Islandia yang artinya menyembur. Kita tidak bisa memungkiri dari video-video yang sering saya upload bahwa kenapa saya sering mengupload kejadian alam, kemudian gunung berapi dan sebagainya hingga geyser ini. Ya karena itu tadi, tidak bisa dipungkiri karena kita hidup di tanah gunung berapi. Maka dari itu kita harus mengenali tempat tinggal kita supaya paling tidak kita aman untuk mendiaminya. Semoga nanti kita akan bisa membahas hal lain untuk mengenalkan kejadian-kejadian alam yang lain supaya kita tahu bagaimana kita bisa mengantisipasinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan lain.